اللهم صل على سيدنا محمد وأصغر الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita awali kajian di subuh yang indah ini dengan menggemahkan di dalam nyawa, menggemahkan di dalam jiwa, menggemahkan di dalam hati, menggemahkan di dalam rah, yang mana nyawa, jiwa, hati, rah itu adalah dulur papat limo pancar pancare kabeh ning uripe dewe-dewe. Agar kita bisa mengembalikan semuanya kepada pancarnya, yakni uripe Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Tema di subuh yang indah ini adalah doktrin agar manusia tidak belajar ilmu makrifat. Dulu sewaktu masih muda, banyak orang-orang tua yang berpesan, banyak orang-orang tua yang bilang, "Le, wahai pemuda, bila kau belajar ilmu ma'rifatullah atau bila kau belajar ilmu tauhid, apakah engkau sudah siap meninggalkan dunia? Apakah engkau sudah siap meninggalkan harta-hartamu? Apakah engkau sudah siap meninggalkan ilmu dan amalmu? Apakah kau sudah siap meninggalkan jabatan-jabatan, pangkat-pangkat kebesaranmu? Dan apakah engkau sudah siap mati? Dan apakah engkau sudah siap miskin? Dan pula apakah engkau sudah siap menerima cobaan-cobaan, ujian-ujian yang besar ketika saat manusia itu makrifat? Jadi kebanyakan apa yang didoktrinkan kepada
saya dan kita semua dulu sewaktu muda seolah-olah kita tidak boleh belajar ilmu ketuhanan. Seolah-olah tidak membolehkan kita belajar ilmu hakikat makrifat. Dan seolah-olah kita dihalang-halangi untuk belajar ilmu tauhid ini. Siapakah dia yang menghalangi? Dialah yang menghalangi adalah iblis dan setan yang ada di dalam setiap hati manusia. Ya termasuk saya. Jadi jalan menuju Tuhan itu, jalan menuju ma'rifatullah itu sungguh sangat amat rumit dan peliknya. Sehingga diibaratkan, dikiaskan sebagai rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Begitu amat sangat sulitnya untuk belajar ilmu tauhid ini. Alhamdulillahirabbil alamin, itulah yang ditakut-takuti oleh sebagian manusia, bahwa belajar ilmu tauhid itu harus berani menghadapi cobaan-cobaan yang amat besar. Kita dulu ditakut-takuti. Belajar ilmu tauhid itu nanti kamu akan menghadapi ujian-ujian yang besar. Memang benar, di dalam belajar ilmu hakikat makrifat, bila tidak diuji dengan ujian yang sangat amat super besar, maka manusianya tak akan pernah lolos dan lulus. Jadi bukannya orang yang sudah ma'rifatullah itu dapat ujian besar. Jadi bukan orang yang ma'rifatullah itu dapat cobaan yang begitu dahsyatnya. Akan tetapi yang sesungguhnya orang-orang yang tidak ma'rifatullah itulah yang akan mendapatkan ujian-ujian yang maha dahsyat. Karena bagi orang-orang yang belum ma'rifat atau bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhannya, maka di dalam dada kita selalu dan selalu dibakar oleh anar, dibakar oleh hawa nafsu, dibakar dengan logika-logika manusianya yang tak akan pernah bisa mengenal Tuhannya, karena manusianya tidak bisa terbang kepada Tuhannya. Ibarat bidadari yang kehilangan selendangnya, tidak bisa naik lagi, maka kepanasan di dunia. Kepanasan dengan apa? Kepanasan dengan dirinya sendiri. Kepanasan dengan apa? Kepanasan dengan kerakusannya di dalam mencari dunia. Dipanasi dengan apa? Dipanasi dengan ilmu-ilmu yang sudah dimilikinya. Dipanasi dengan apa? Dipanasi dengan amal-amal perbuatan yang disangkanya selama ini sudah baik. Dibakar dengan apa? Dibakar dengan jabatan-jabatan dan kekayaannya. Itulah tempat pembakaran bila manusianya tidak membenahi sayapnya untuk terbang kepada lillahi ta'ala. Orang-orang yang tidak ma'rifatlah yang banyak ujiannya. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhanlah yang banyak ujiannya. Orang-orang yang jauh dari pemelihara dan pemiliknya lah orang-orang yang tersesat di dunia ini. Sehingga banyak ketakutan dan ketakutan di dada kita di dalam menghadap Allah. Takut mati, takut menghadapi pertanyaan kubur,
takut di dalam siksa kubur, takut di dalam alam barzah, takut di dalam hari kiamat, takut di dalam hari pembalasan, hari perhitungan, hari pertanggungjawaban, takut di dalam melewati Siratal Mustaqim yang dibayang-bayangkan dengan akalnya, yang dibayang-bayangkan alam-alam misteri yang penuh menakutkan itu dengan hawa nafsunya. Maka dari itu, itulah yang menghalang-halangi manusia pulang kepada Tuhannya. Manusia selama ini kan mana ada manusia yang pengen mati. Hanya orang-orang yang dipanggil Tuhannya lah yang bisa mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebanyakan manusia, ya termasuk saya, tidak mau mati. Kenapa? Karena di dalam dadanya ingin jadi Tuhan terus. Karena di dalam dada kita selama ini ingin jadi raja terus. Karena di dalam dada kita ini selama ini sejak akil balik hingga setua ini selalu dan selalu menjadi Tuhannya hidup dan badan kita sendiri. Sehingga kita takut kepada kematian. Itulah bisikan-bisikan, itulah goresan-goresan iblis setan yang ada di dalam dada kita. Ya diri kita sendirilah iblis dan setan itu. Yang selama ini tinggal di dalam alam misteri jiwa, alam misteri nyawa, alam misteri hati, alam misteri roh yang selama ini direnggut, diaku-akui sebagai nyawa, sebagai jiwa, sebagai roh, sebagai hati milik manusianya. Karena manusianya belum ketemu Tuhannya, ya akhirnya gentayangan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam rohnya. Hidup di dunia ini bergentayangan, serba menakutkan, takut miskin, takut tidak punya uang, takut tidak dihormati orang, takut dilecehkan orang, takut direndahkan orang, takut besok tidak bisa memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, takut jatuh jabatannya, kehormatannya, wibawanya, dan sebagainya. Semuanya di dalam kehidupan ini serba takut. Kenapa? Karena manusianya sudah tak bisa terbang lagi kepada Tuhannya. Ibarat tadi bidadari yang kehilangan selendangnya untuk miber ke alam nirwana. Alhamdulillahirabbil alamin, selagi manusia kehilangan sayap-sayap imannya di dalam hatinya, maka manusia akan menemui alam-alam misteri yang menakutkan. Alam-alam gentayangan, alam-alam hawa nafsunya yang selalu dan selalu memberhalakan, mentogut-togutkan dirinya sendiri di dalam dadanya, mentogut-togutkan harta-hartanya, mentogut-togutkan, memberhalakan imannya, memberhalakan ibadahnya, memberhalakan sholatnya, seolah-olah dengan semua itu manusia bisa selamat. Padahal di dalamnya tambah kepanasan dengan itu semua. Karena di dalamnya bersama iblis dan setan yang selalu menyombongkan dirinya kepada orang lain. Ketika diri kita sudah merasa alim, ketika diri kita sudah merasa banyak ibadahnya, ketika diri kita sudah merasa istiqomah di dalam sholat 5 waktu, di dalam zakat, di dalam puasa, di dalam haji, dan di dalam kebaikan, di dalam hati kita tambah tumbuh besar anar apinya dibanding orang lain. Kenapa? Karena kita dengan memiliki itu semua, kita akan disesatkan memandang manusia lain.
ketika kita sudah ibadah, sholat, kita merasa sudah menjadi orang soleh, orang yang selamat di sisi Allah. Prasangka kita begitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.